Halo rekan-rekan YouTube semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Bagi yang belum mengenal, perkenalkan saya Muhammad bin Zam. Saya seorang coach trainer dan juga pengajar dalam sebuah perguruan tinggi. Saya suka bercerita dan berbagi tentang pengalaman pribadi dan juga pandangan-pandangan saya tentang pendidikan dan juga bidang saya, pengembangan karir serta manajemen keuangan. Yuk kita diskusi. Nah, apa yang ingin saya diskusikan tentang kondisi karir yang ada di sekitar saya di daerah Jawa Tengah, terutama di Kota Pekalongan. Kita kan tahu bahwa Indonesia akan memperoleh bonus demografi. Mas Wapres juga udah bilang itu, menyebutnya dalam videonya. Saya coba menambahkan informasi yang mungkin akan terkait bukan Mas Wapresnya, tapi tentang bonus demografi, tentang kondisi demografi yang ada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Di Kota Pekalongan itu dekat dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, yang ada pertumbuhan, ada pembangunan industri yang cukup besar, yaitu kalau di Kota Batang ada KITB dan ada Batang Industrial Park. Kemudian di Kabupaten Pekalongan juga ada pembangunan pabrik baru yang katanya di situ akan ada pabrik lagi yang baru lagi, dan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Artinya kebutuhan akan tenaga kerja itu sangat tinggi. Khusus untuk KITB itu dibutuhkan 20.000 tenaga kerja yang baru. Ini kan banyak sekali ya. Bahkan ini angkanya juga sudah sangat nambah cukup banyak, karena sebelumnya cuma dibutuhkan 13.000. Sekarang nambah lagi jadi 20.000. Penambahannya cukup banyak. Ini sebenarnya juga menggambarkan bukan hanya besarnya lowongan, tapi ada gap antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja. Apakah ketersediaannya itu match atau bisa memenuhi atau tidak ya? Jawabannya sebenarnya belum memenuhi secara quantity dan quality, karena jumlah angkatan kerja itu pasti banyak sekali, namun yang tertarik di lowongan yang tersedia atau yang berminat belum tentu sebanyak itu, serta yang sesuai atau yang memenuhi kriteria juga belum tentu sebanyak itu. Contoh di KITB itu dari pemerintah Kabupaten Batang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh KITB, sehingga KITB juga meminta kepada pemerintah Kota Pekalongan untuk membantu memenuhi tenaga kerja, mensosialisasikan tentang kebutuhan itu. Dan kebetulan dinas juga menyampaikan hal itu ke saya. Yang bisa saya ketahui dan yang bisa saya berikan informasi adalah dari diskusi tersebut ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja itu belum terpenuhi, yaitu adanya kriteria yang belum memenuhi, diantaranya sertifikasi kompetensi, kemudian adanya pertimbangan dari para pelamar atau para pencari kerja tentang upah ya, kemudian ada pula tentang budaya serta mindset para pencari kerja. Kita mulai dari kriteria yang diminta oleh KITB. Nah, dari kriteria yang diminta itu sudah cukup jelas. Industri yang meminta itu mensyaratkan pendidikan minimal SMK plus adanya sertifikat kompetensi. Nah, dalam hal ini ada yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dan ada yang belum. Itu menjadi penyebab pertama. Jadi kesadaran masyarakat akan sertifikasi kompetensi memang masih perlu ditingkatkan, sehingga di sini juga
perlu melibatkan pihak lain untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki sertifikat kompetensi, jumlah pelamar yang memiliki sertifikasi kompetensi yang spesifik sesuai kebutuhan oleh industri, ya, terkait industri tertentu. Semakin spesifik semakin bagus, ya. Atau sertifikasi kompetensi yang secara cukup banyak dibutuhkan di multi industri seperti sertifikasi kompetensi K3 dan yang lain-lain, ya. Kemudian komposisi, ya, ini memang kita bahas masalah sertifikasi kompetensi, ya, tapi ternyata ini juga berpengaruh pada struktur tenaga kerja yang ada di KITB, ya. Kalau daerah seperti Kota Pekalongan tentu berbeda dengan daerah kota besar seperti di Jakarta, di mana kalau perbandingan blue coral dan white coral masih tetap dibutuhkan lebih banyak blue coralnya atau tenaga kerja dengan kemampuan hard skill yang dominan, ya. Sedangkan kemampuan manajerial dan kemampuan soft skill yang lebih dominan itu ada di ranah middle management dan lebih banyak dibutuhkan di industri yang ada di kota-kota besar. Dan di Kota Pekalongan sendiri angkatan kerja itu sarjana itu banyak sekali, walaupun angkatan kerja dengan pendidikan SMK juga cukup banyak, namun sudah barang sangat lumrah sarjana itu sudah banyak sekali lulusan SMK juga melanjutkan pendidikan sarjana, sehingga jumlah pencari kerja dengan predikat sarjana itu juga sudah sangat banyak sekali. Ini yang menjadi pertimbangan. Akhirnya para sarjana ini tetap harus mencari kerja di industri kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan kota-kota besar yang lain, karena memang porsi blue coral yang dibutuhkan ini lebih banyak, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang budaya, ya, tentang mindset para angkatan kerja di Kota Pekalongan dan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kita ambil contoh industri garmen. Nah, kita sudah tahu, masyarakat sekitar sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa industri garmen yang berjalan ini berjalan di sektor informal, berjalan dengan sistem informal, bukan sistem formal. Artinya tidak terdaftar resmi sebagai tenaga kerja sebuah perusahaan, tapi bekerja secara freelance di rumah dengan mesinnya sendiri. Jadi mitra maksudnya, ya. Sehingga kebutuhan yang besar dari kawasan industri Batang ini tidak terlalu diminati bagi para angkatan kerja yang memiliki mindset tersebut, ingin bekerja di rumah dengan jam kerjanya sendiri, dengan temponya sendiri, atau dengan mesinnya sendiri tanpa terikat terlalu ketat di sebuah perusahaan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan para angkatan kerja, khususnya di angkatan kerja saat ini yang tidak terlalu berminat di lowongan yang tersedia di industri garmen di KITB. Nah, yang ketiga, tentu saja hal yang paling penting juga masalah upah. Upah yang ada di KITB kita tahu, informasinya yang saya terima adalah upah minimum, ya, upah minimum di daerah tersebut, Kabupaten Batang, upah minimumnya sekitar 2,3 sekian, ya. Dengan upah tersebut, menurut informasi dari sekolah-sekolah dan juga masyarakat, ini
tidak mencukupi untuk kebutuhan, ya, tidak mencukupi untuk kebutuhan dan tidak masuk dalam pertimbangan yang diambil, karena di kawasan industri sendiri tidak semua perusahaan menyediakan tempat tinggal ya untuk tenaga kerja. Mungkin ada ya beberapa perusahaan, karena di kawasan tersebut banyak perusahaan. Nah, kita kembali ke kebijakan masing-masing. Kabarnya tidak semua perusahaan menyediakan itu, dan sebagian besar memang tidak menyediakan tempat tinggal untuk tenaga kerja, sehingga angkatan kerja yang mau mengambil ini harus mempertimbangkan biaya tempat tinggal. Kalau dari Kota Pekalongan ke Kabupaten Batang, yang notabene mungkin memang tidak terlalu jauh jika dibandingkan luar kota Kendal atau Semarang. Namun untuk perjalanan setiap hari dengan sistem shift 3 shift sangat sulit sekali jika kita harus bekerja di shift malam. Perjalanan malam dari Kota Pekalongan ke kawasan industri Batang pasti sangat menantang dan juga beresiko, ya. Ada resiko keamanan di jalan dan resiko lalu lintas, itu semua masih menjadi pertimbangan, sehingga mau tidak mau harus bertempat tinggal di sana. Sedangkan tenaga kerja itu hanya menerima upah minimum. Bagaimana dengan tenaga kerja yang sudah berkeluarga, atau bagaimana tenaga kerja yang berencana untuk berkeluarga dan membutuhkan tabungan? Pasti ini menjadi keputusan yang sulit, sehingga mereka realistis dan tidak mengambil peluang itu. Nah, setidaknya 3 alasan tersebut yang menyebabkan sulitnya mencari tenaga kerja yang sesuai dan yang berminat terhadap lowongan-lowongan ini. Ini sebenarnya masalah ya. Nah, ini semoga bisa menjadi perhatian semua pihak supaya bisa mengatasi masalah kebutuhan tenaga kerja ini. Jadi kawasan industri Batang ini akan berkembang jika tenaga kerja juga merespon dan berminat terhadap lowongan yang ada, dan menjaga industri berkembang dari permintaan konsumen yang tinggi, dan kita respon dengan produksi dan kapasitas produksi yang memenuhi, dengan tenaga kerja yang memenuhi pula. Tentunya seperti itu. Demikian yang ingin saya sampaikan dan ingin saya cerita, share, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini terdapat kekeliruan, silahkan bisa teman-teman sanggah atau kritik di kolom komentar. Sampai jumpa, keep learning, keep following. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.